Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa dan mahasiswi Setiu Daril Hikmah yang dimuliakan Allah, tema kita kali ini adalah tentang urgensi dan juga manfaat dari belajar takhrij hadis. Kita tahu bahwa pelajaran takhrij hadis ini adalah salah satu pelajaran yang tidak mungkin ditinggalkan oleh siapapun yang ingin konsentrasi di bidang hadis. Lalu apa saja manfaat dari pelajaran takhrij? Ada banyak tentu manfaatnya. Pada kesempatan kali ini Ana akan menyampaikan 6 manfaat dari belajar takhrij hadis. Manfaat yang pertama adalah tamkinul bahithi minal wuqufi 'alal ahadithi fi masadirihal asliyah, yaitu memungkinkan si peneliti untuk melihat atau mendapatkan hadis di sumber aslinya. Jadi misalkan kita mendapatkan sharean WhatsApp, shareannya berupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditulis di situ hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Nasa'i dan riwayat-riwayat lainnya. Maka dengan ilmu takhrij kita bisa merujuk kepada Sahih Bukhari. Benar nggak hadis ini ada di Sahih Bukhari? Benar nggak ada di Sahih Muslim? Atau benar nggak ada di Abi Dawud? Lafaznya seperti apa di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Sunan Abi Dawud, dan kitab-kitab lainnya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan ilmu takhrij. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua dari belajar takhrij adalah taqwiyatul haditsil dha'ifi bihaitsu yujbaru bihaditsin akhar ya'diduhu aw yuqawwihi. Yaitu menguatkan hadis yang dhaif. Yang dhaifnya masih bisa terurai, dhaifnya tidak terlalu parah. Dikuatkan dengan adanya hadis lain. Adanya hadis lain yang semisal atau adanya jalur lain yang meriwayatkan hadis yang sama yang bisa menguatkan hadis lemah tersebut. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa hassanah. Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Min tariqi Syu'bah an Asim ibn Ubaidillah an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah an abihi. Anna imra'atan min Bani Fazarah, bahwa ada perempuan dari Bani Fazarah. Tazawwajat ala na'laini. Dia menikah, maharnya 2 sendal. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada perempuan ini, araditi min nafsiki wa maliki bina'lain, apakah engkau redha hanya dengan 2 sendal? Qalat na'am. Perempuan ini mengatakan iya. Fa'ajaza, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya. Nah, hadis ini dengan sanad ini lemah. Kenapa? Karena Asim bin Ubaidillah itu dhaifun li su'i hifdhihi. Karena dia lemah karena hafalannya yang tidak baik. Tapi Al-Imam Tirmidzi menghasankannya. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan dari jalur atau dari sanad yang lain. Imam Tirmidzi berkata, wa fil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Aisyah wa Abi Hadrat. Jadi hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur. Dari jalurnya Umar bin Khattab, jalurnya Abi Hurairah, jalurnya Aisyah, dan jalurnya Abi Hadrat. Sehingga jalur-jalur ini menguatkan hadis tersebut. Nah, yang tadinya dhaif menjadi hasan li ghairihi. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ilmu takhrij. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah kashfu ilalil hadis. Mengetahui illah pada hadis. Apa itu illah? Al-illatu sababun ghamidun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadith ma'a anna adh-dhahir as-salamatu minhu. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi, ada sebab yang tersembunyi yang bisa mencederai kesahihan hadis. Walaupun tampaknya hadis tersebut sahih-sahih saja.
gitu ya. Jadi ada hadis misalkan kita baca sanadnya, oh sanadnya rijalnya semua siqah dan tersambung begitu ya. Nampaknya hadis ini sahih. Tapi setelah diteliti ternyata ada sesuatu yang tersembunyi pada hadis yang terkadang bisa membuat hadis itu menjadi lemah. Nah, itu ilal hadis ini bagaimana bisa kita ketahui dengan ilmu takhrij. Jadi hadis yang sama diriwayatkan dari beberapa jalur, kita kumpulkan semua jalur-jalurnya. Sehingga ketika kita kumpulkan, kita teliti, oh ternyata ada ilahnya di sini. Nah, biasanya ilah itu bisa terjadi di sanad, bisa terjadi di matan. Memang umumnya ilah itu terjadinya di sanad hadis. Contohnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubaid dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar marfu'an al-bayyi'ani bil khiyar. Hadis ini hadis sahih. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, tapi ada permasalahan di sini, yaitu Ya'la Ya'la melakukan kesalahan. Dia mengatakan Ya'la dari Tsauri, dari Amr bin Dinar. Setelah ditakhrij hadis ini, dikumpulkan riwayat-riwayatnya, ternyata ketahuan bahwa Sufyan Ats-Tsauri mengambil hadis ini bukan dari Amr bin Dinar, tetapi ternyata dari Abdullah bin Dinar. Jadi Ya'la bin Ubaid salah menyebutkan nama perawi, gitu ya. Dia menyebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar, padahal yang benar dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Dinar. Bagaimana para ahli hadis bisa mengetahui bahwa Ya'la bin Ubaid salah menyebutkan nama perawi? Yaitu karena mereka melakukan takhrij hadis, sehingga mereka bisa mengetahui ternyata Sufyan Ats-Tsauri mengambil hadis ini dari Abdullah bin Dinar, bukan dari Amr bin Dinar. Nah, tapi ilah yang seperti ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Kenapa? Karena baik Amr bin Dinar maupun Abdullah bin Dinar dua-duanya thiqah. Dua-duanya thiqah. Dalam kaidah hadis, ibdalu thiqatin bi thiqatin la yadurru sihhatal matn. Seorang thiqah ketika diganti dengan seorang thiqah lain, salah sebut gitu ya, tapi dua-duanya thiqah, maka itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan mencederai kesahihan matan hadis. Walaupun secara sanadnya ada yang salah sebut. Nah, jadi bisa diketahui illah ini oleh para ahli hadis karena mereka mentakhrij hadis. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat adalah ma'rifatu ziyadati wan naqsi fi matnil hadis, yaitu mengetahui tambahan dan kekurangan di matan hadis. Di redaksi hadis ada tambahan, ada kekurangan. Nah, itu bisa diketahui dengan kita mentakhrij hadis. Kita kumpulkan hadis ini dari seluruh jalurnya, lalu kita baca redaksinya satu persatu, ada tambahan hadis, ada kekurangannya, kita bisa mengetahuinya. Fayu'rafu ma huwa sahihun wa ma huwa syadzun au munkarun wa ma huwa mudrajun. Lalu kita bisa mengetahui mana yang sahih, mana dari tambahan-tambahan tersebut, mana yang syadz, mana yang mungkar, mana yang mudraj. Itu semua bisa diketahui dengan ilmu takhrij. Contohnya mudraj, misalkan ana ambil satu contoh mudraj. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dari riwayat Abi Qatan dan Syababah, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, celakalah bagi tumit, itu ya, celaka ketika tidak basah, tidak dibasuh dengan sempurna, tumitnya masih kering, maka dia akan mendapatkan neraka. Intinya bahwa dari sanad ini mengesankan bahwa redaksi itu secara keseluruhan sabda Rasulullah, karena bunyinya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Jadi mengesankan bahwa asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar, semua ini adalah sabda Rasulullah. Ternyata setelah ditakhrij sebagaimana
dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita mendapatkan bahwa di jalur Imam Bukhari ternyata kata-kata redaksi asbighul wudu itu bukan sabda Rasulullah, tetapi perkataan Abu Hurairah. Jadi hadisnya dari Abu Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu, fa inna Abul Qasim qala wailul lil aqabi minan nar. Karena sungguhnya Abul Qasim yaitu Rasulullah pernah bersabda wailul lil aqabi minan nar. Jadi setelah mentakhrij mendapatkan riwayat yang lain dari Sahih Bukhari, ternyata kita bisa mengetahui bahwa asbighul wudu itu adalah kalamun mudraj. Perkataan yang bukan perkataan Rasulullah tapi diriwayatkan dalam sebuah hadis sehingga mengesankan itu perkataan Rasulullah. Padahal itu perkataan Abu Hurairah. Itu semua bisa kita ketahui dengan ilmu takhrij. Itu manfaat yang keempat. Manfaat yang kelima adalah bayanul muhmal. Menjelaskan muhmal. Apa itu muhmal? Muhmal adalah dua perawi yang memiliki nama yang sama atau nama yang sama dan nama bapak yang sama. Nah, lalu tidak dijelaskan siapa perawi itu, gitu ya. Contohnya misalkan ada di Sahih Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ahmad, an Ahmad. Ahmad ini siapa? Yang perawi yang namanya Ahmad kan banyak, ya kan? Ada Ahmad bin Saleh, ada Ahmad bin Isa. Nah, ini siapa? Maksudnya dari Ahmad ini siapa? Ini namanya muhmal. Ketika ada nama perawi yang memiliki nama yang sama atau bahkan nama bapak yang sama, tapi lalu tidak diperjelas ini siapa, perawi ini siapa. Nah, tapi kalau yang Ahmad ini yang di Sahih Bukhari tidak masalah. Kenapa? Karena baik Ahmad bin Saleh dan Ahmad bin Isa dua-duanya siqah. Gitu ya. Yang jadi masalah kalau ada dua perawi namanya sama, yang satu siqah, yang satu dhaif, lalu muhmal. Nah, gitu ya. Misalkan ada perawi namanya Sulaiman bin Dawud. Ada Sulaiman bin Dawud ada dua, ada Al-Khawlani, ada Al-Yamami. Al-Khawlani thiqah, Al-Yamami dhaif. Misalkan kita membaca hadis dari fulan dari Sulaiman bin Dawud. Tidak dijelaskan nih Yamami atau Khawlani, ya kan? Maka kita harus mencari karena kita ingin memastikan apakah itu sahih atau dhaif, apakah hadis ini sahih atau dhaif, apakah Sulaiman bin Dawud ini yang siqah Al-Khawlani atau yang dhaif Al-Yamami. Maka kita harus cari. Nah, bagaimana kita bisa memastikan nama perawi tersebut? Yaitu dengan ilmu takhrij. Kita kumpulkan semua riwayatnya, nanti kita akan dapatkan di satu riwayat yang menjelaskan siapa Sulaiman bin Dawud ini. Ya kan? Apakah Al-Khawlani? Kalau Al-Khawlani thiqah berarti nanti hadisnya menjadi hadis yang sahih. Kalau Al-Yamami maka dia perawi yang dhaif, maka hadisnya pun bisa berubah menjadi hadis yang dhaif. Itu manfaat yang kelima. Manfaat yang terakhir, yang keenam, ini sebenarnya bukan yang terakhir ya, tapi yang terakhir pada kesempatan ini. Yang keenam adalah bayanul mubham. Kalau tadi bayanul muhmal, kalau ini bayanul mubham. Apa itu mubham? Mubham adalah huwa man ubhima ismuhu fil matni awil isnad. Jadi nama yang disamarkan baik di matan maupun di sanad. Contohnya misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Anna rajulan qala, bahwa ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah al-hajju kulla amin, wahai Rasulullah apakah haji setiap tahun? Nah, ini mubham, anna rajulan, bahwa seseorang ini siapa? Kita ingin mengetahui siapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ini. Bagaimana kita bisa mengetahui perawi yang mubham ini atau orang yang mubham ini? Maka jawabnya dengan mentakhrij hadis. Kita kumpulkan semua riwayatnya, nanti kita akan temukan di salah satu riwayat yang menjelaskan siapa orang yang ada dalam kisah hadis ini. Dan dalam kisah hadis ini namanya Al-Aqra' bin Habis. Nah, para ahli hadis menjelaskan Al-Aqra' bin Habis karena mereka mengumpulkan riwayatnya. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa yang bertanya kepada Rasulullah apakah haji setiap tahun adalah seorang sahabat namanya Al-Aqra' ibn Habis. Lalu misalkan mubham di dalam matan. Contohnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij an ammihi, dari pamannya. Ya kan? Yang menjadi pertanyaan, pamannya ini siapa? Mubham dia, tidak disebutkan namanya.
Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dengan mentakhrij hadis. Kita kumpulkan semua riwayatnya. Nanti ada salah satu riwayat yang menjelaskan ternyata nama pamannya adalah Zuhair bin Rafi'. Nah, para mahasiswa dan mahasiswa yang dimuliakan Allah, itulah 6 manfaat dari belajar takhrij hadis. Sebenarnya juga masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Semoga apa yang Anda sampaikan ini ada manfaat yang bisa diambil. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.